Baik, jadi untuk mempersingkat waktu, saya tadi diberitahu oleh panitia bahwa acara malam hari ini cukup padat ya. Mungkin agak memakan waktu lama. Mari kita mulai hari ke-10, hari terakhir dari kursus Abhidhamma Meditasi yang pertama. Sungguh merupakan kebahagiaan yang luar biasa bahwa saya bisa menyaksikan Anda semua bisa bertahan sampai hari terakhir. Saya yakin Anda semua bisa bertahan sampai hari terakhir ini karena Anda sudah mendapatkan sesuatu. Anda seperti MC-nya tadi bilang sudah ada banyak debunya yang udah mulai rontok. Saya yakin bahwa sudah ada perubahan-perubahan di diri Anda. Anda makin mengenal diri Anda. Sudah terjadi transformasi batin, transformasi spiritual di dalam diri Anda. Sehingga semoga saja pengetahuan yang sudah Anda dapatkan, Anda bisa mengaplikasikannya, menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari Anda, sehingga Anda setiap hari menjadi manusia yang bahagia. Ya. Pada hari terakhir ini saya akan mengupas sedikit tentang hukum karma. Karena materi AME kedua nanti adalah tentang hukum karma. Hukum karma adalah materi yang sangat menarik. Karena di dalam hukum karma ini Buddha menguraikan tentang bagaimana sebenarnya semua fenomena ini terjadi, bagaimana semua sebab akibat ini terjadi. Inilah menariknya Abhidhamma. Di dalam sutta semuanya tidak begitu dikupas secara mendalam, tetapi di Abhidhamma hukum karma ini dikupas sangat mendalam. Tentunya untuk membicarakan hukum karma 1 jam yang diberikan kepada saya malam hari ini tidaklah cukup. Sehingga marilah kita gunakan waktu yang diberikan, dialokasikan untuk saya sebaik-baiknya. Hukum karma, apa yang Anda pahami tentang hukum karma? Mari lihat. Perbedaan ada di mana-mana. Anda lihat sekeliling Anda lihat diri Anda, semuanya berbeda. Bukan hanya mereka yang duduk di dalam ruangan ini, tetapi di seluruh alam semesta ini, perbedaan ada di mana-mana. Tidak ada 2 orang yang mempunyai wajah persis sama. Bahkan seorang kembar pun, kembar siam atau kembar apapun, mereka masih mempunyai perbedaan-perbedaan tertentu di dalam tubuhnya. Tidak 100% sama. Tidak ada juga perilaku-perilaku batin, reaksi-reaksi batin, sifat-sifat karakter seseorang yang sama juga di alam semesta ini. Kalau tidak salah sekarang di bumi ini ada 5 miliar manusia. Di antara 5 miliar ini tidak ada yang sama. Kita tidak usah berbicara tentang perbedaan kita dengan binatang, perbedaan kita dengan makhluk-makhluk dewa, perbedaan kita dengan makhluk-makhluk Brahma, itu sudah jelas sangat berbeda. Bahkan di alam binatang pun, Anda lihat ada berapa spesies binatang itu. Alam binatang adalah satu alam, satu makhluk. Ya, yang namanya binatang itu adalah makhluk yang paling beragam di antara makhluk-makhluk yang lain. Kalau di alam manusia, semua manusia itu hanya dibedakan berapa etnis, itu masih bisa dihitung. Tetapi di alam binatang, makhluk yang namanya binatang itu, etnisnya udah nggak bisa dihitung. Banyak sekali perbedaan-perbedaan itu, di mana-mana. Nah, sekarang pertanyaannya, tidak hanya fisik berbeda, sifatnya pun berbeda. Kalau ada 2 di antara Anda menghadapi permasalahan yang sama, reaksi-reaksi Anda pun berbeda. Cara menyelesaikan masalahnya pun berbeda. Tidak hanya fisik dan batin, tetapi Anda lihat, nasib dari semua dari Anda juga berbeda. Ada yang terlahir sebagai orang kaya, ada yang terlahir sebagai orang miskin.
Beberapa bulan yang lalu ada pertunjukan anak-anak dari Afrika, dari Maladewa atau mana, saya lupa negara mana. Jadi saya sempat bertemu dengan Bante yang mengasuh anak-anak Afrika tersebut. Suhu siapa lagi itu namanya, saya lupa. Ya, beliau sempat menceritakan kepada saya betapa kehidupan di Afrika itu sangat sulit. Banyak anak-anak yang terlahir dari orang tuanya yang kena AIDS. Jadi anak-anak tersebut itu pada saat lahir dia juga carrier of AIDS. AIDS tahu ya? Ya. Jadi dia menderita penyakit-penyakit demikian itu. Banyak sekali orang yang sudah tidak, anak-anak yang sudah tidak mempunyai orang tua lagi. Karena orang tuanya itu meninggal pada usia muda, baik karena penyakit AIDS atau juga karena kelaparan. Beliau juga menceritakan kepada saya bahwa itu satu pemandangan yang umum buat anak-anak Afrika untuk mencari makanan, mengais-ngais tanah, bahkan tanah pun dimakan. Kenapa ada makhluk yang sampai sedemikian menderitanya, sampai kehidupannya itu selalu dipenuhi oleh kesulitan? Apakah hal yang demikian ini dikarenakan ada yang menciptakannya? Kamu anak-anak Afrika saya ciptakan aja kamu jadi orang yang menderita. Kamu orang-orang Indonesia saya ciptakan jadi orang yang agak menderita. Apakah demikian? Kalau memang benar ada yang menciptakan kehidupan-kehidupan seperti ini, sudah pasti yang menciptakan ini adalah makhluk yang sangat kejam. Apakah perbedaan-perbedaan ini juga disebabkan karena kebetulan aja? Kebetulan aja begitu? Ya, nasibnya dia terlahir sebagai orang menderita, nasibnya orang yang lain yang terlahir sebagai orang bahagia. Jadi tidak ada alasan apapun? Ataukah semua perbedaan-perbedaan ini terjadi karena ada satu hukum yang mengaturnya? Satu hukum yang mengaturnya itu adalah menurut ajaran Buddha, perbedaan itu disebabkan oleh karma. Kenapa kita menjadi semua berbeda-beda ini? Anda akan tahu kalau kita membaca sutta di layar ini. Mari. Semua makhluk adalah pemilik dari karma mereka sendiri. Para siswa terwarisi oleh karma mereka sendiri, lahir dari karma mereka sendiri, terikat dengan karma mereka sendiri, mempunyai karma sebagai perlindungan. Karmalah yang membedakan makhluk sebagai superior ataupun inferior. Dari Culaka Mawibhangga Sutta. Jadi semua perbedaan-perbedaan ini muncul karena karma kita masing-masing. Kitalah yang membentuk kehidupan kita masing-masing. Lalu bagaimana kita menjelaskan bahwa di antara miliaran makhluk ini semuanya berbeda-beda? Kalau Anda memahami Abhidhamma bahwa tubuh Anda ini pun dibentuk oleh Anda sendiri. Ada 4 pembentuk dari jasmani Anda. Yang pertama adalah kesadaran Anda, cita Anda. Yang kedua adalah karma Anda. Ya, pada saat Anda melakukan satu perbuatan-perbuatan yang sifatnya karma, itu membentuk jasmani Anda. Karma, cita, kesadaran Anda, utuh, itu temperatur. Temperatur tempat di mana Anda hidup. Misalkan Anda hidup di puncak gunung, maka mungkin Anda mempunyai bentuk fisik yang agak berbeda dibandingkan Anda hidup di pinggir lautan, katakanlah begitu. Kemudian kama cita utuh, ahara. Makanan-makanan yang Anda minum itu juga membentuk atau menyusun jasmani Anda. Nah, pada hakikatnya kita adalah pembentuk dari kehidupan kita sendiri, nasib kita sendiri, jasmani, wajah kita. Sehingga dengan pemahaman yang seperti ini, siapakah yang akan kita salahkan? Kalau Anda berpikir bahwa kenapa sih kehidupan saya masih penuh penderitaan juga? Kenapa sih saya dilahirkan dengan wajah yang tidak ganteng, sementara yang lain ganteng? Anda sendiri yang menciptakan wajah Anda. Anda yang terlahir dengan wajah yang rupawan itu disebabkan oleh karma-karma dan kesadaran Anda di masa lalu yang mendukung sehingga Anda mempunyai wajah yang rupawan.
Demikian pula sebaliknya. Nah, kenapa dari miliaran makhluk tersebut ada perbedaan-perbedaan? Tidak ada yang sama sekalipun. Hal ini disebabkan oleh, seperti yang sudah Anda ketahui, di dalam satu jentikan jari itu miliaran kesadaran muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap. Sehingga kalau Anda melakukan karma apapun, karma berdana, dalam satu jentikan jari miliaran karma muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap. Setiap karma yang muncul lenyap satu itu pun mempunyai kesempatan untuk berbuah, baik itu membentuk jasmani Anda, membentuk batin Anda, membentuk kebahagiaan atau penderitaan Anda. Karena di dalam satu jentikan jari ini miliaran karma bisa tercipta, dan di sutta yang berikutnya disawati para biku, sangsara atau lingkaran tumimbal lahir ini adalah tanpa awal yang dapat ditemukan. Jadi awal dari sangsara ini tidak dapat ditemukan oleh makhluk-makhluk yang dipenuhi oleh kebodohan dan nafsu-nafsu keinginan. Ini bisa kita bayangkan betapa lamanya kita ini sudah mengembara di lingkaran tumimbal lahir ini. Sekarang Anda sudah bisa membayangkan logika kenapa ada perbedaan di mana-mana. Kalau di dalam satu jentikan jari saja miliaran karma, dan kita ini sudah hidup tidak terhitung lamanya, awal dari kehidupan kita ini tidak bisa ditemukan, maka Anda bisa bayangkan berapa banyak deposito karma yang sudah Anda punyai. Tidak usah berbicara di dalam satu kehidupan, berbicara tentang 10 hari ini saja sudah berapa banyak karma yang Anda ciptakan pada saat Anda mendengarkan ceramah Dharma. Pada saat 2 jam Anda menghadiri ruangan ini, mendengarkan Abhidhamma, kalau di dalam satu jentikan jari ada saja sudah miliaran kesadaran dan miliaran karma muncul lenyap, berarti 2 jam berapa triliun Anda sudah menanam benih-benih karma. Banyak sekali. Sehingga Anda patut bergembira, bersuka cita, berbahagia bahwa paling tidak selama 10 malam berturut-turut, setiap malam selama 2 jam Anda menambah deposito karma baik Anda. Nah, titik pertama tidak terlihat oleh makhluk-makhluk yang berkelana dan mengembara karena terhalangi oleh kebodohan, awija, dan terbelenggu oleh keinginan, tanha. Jadi kita bisa bayangkan, titik pertamanya nggak kelihatan. Jadi deposito Anda itu sudah berapa banyak? Semua deposito karma-karma Anda itu sedang menunggu untuk berbuah. Pada saat kondisi-kondisi yang dibutuhkan oleh deposito karma Anda itu muncul, maka karma itu berbuah. Jadi karma itu hanya akan berbuah kalau bertemu dengan syarat-syarat atau kondisi-kondisinya. Nah, mari kita lanjutkan. Air mata yang telah kalian teteskan ketika kalian berkelana dan mengembara dalam perjalanan panjang ini, menangis dan meratap karena berkumpul dengan yang tidak menyenangkan dan berpisah dari yang menyenangkan, ini saja adalah lebih banyak daripada air di 4 samudra raya. Anda bisa bayangkan betapa lamanya kita sudah terdampar di lingkaran tumimbal lahir ini. Inilah alasan kenapa saya tadi mengatakan bahwa kenapa kita semua berbeda. Anda lihat dari 250-300 orang yang ada di ruangan ini, apakah ada yang sama? Tidak ada, tidak ada. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jangankan 300, miliaran makhluk pun tidak ada yang sama. Hal ini terjadi karena kita adalah pembentuk dari kehidupan kita sendiri. Kombinasi-kombinasi dari kesadaran kita yang jumlahnya sudah tidak terhitung ini akhirnya membentuk Anda atau membentuk kita seperti saat ini. Pada setiap detik akan muncul formasi-formasi kesadaran yang berbeda-beda di antara kita. Anda mempunyai formasi-formasi susunan kesadaran Anda sendiri, saya mempunyai susunan-susunan kesadaran yang berbeda lagi. Inilah alasannya kenapa kita semua berbeda. Bukannya karena ada yang menciptakan Anda untuk berbeda, tidak. Tetapi karena Anda sendiri. Karena jenis-jenis kesadaran yang Anda bangkitkan setiap saat, karena jenis-jenis karma yang Anda
lakukan setiap saat. Ini membuat kita, Anda semua berbeda dengan yang lainnya. Nah, Buddha, guru agung kita, menyatakan bahwa yang disebut sebagai karma itu adalah kehendak. Cetanahang bhikkhave kammang wadami cetayitwa kamang karoti kayena wajaya manasa. Artinya, oh para bhikkhu, yang saya sebut sebagai karma itu adalah kehendak. Setelah Anda berkehendak, maka kehendak ini akan muncul melalui satu tindakan tubuh, melalui tindakan ucapan, melalui satu tindakan dari pikiran Anda. Jadi kehendaklah yang disebut sebagai karma. Setelah Anda berkehendak, maka Anda mengekspresikan, mencoba untuk mewujudkan kehendak Anda itu melalui tindakan tubuh, tindakan ucapan, dan pikiran. Ini juga berarti kalau Anda datang ke wihara ini dengan mengendarai mobil Anda, kemudian di tengah jalan banyak binatang-binatang kecil menabrak kaca mobil Anda, mereka pada mati di kaca mobil Anda, maka Anda tidak melakukan karma membunuh. Kenapa? Karena Anda tidak mempunyai kehendak untuk membunuh binatang-binatang kecil tersebut. Sama saja, kalau saat ini Anda mengatakan sesuatu kepada teman Anda tentang sesuatu yang Anda anggap sebagai satu kebenaran, Anda meyakininya bahwa hal ini adalah kebenaran, tetapi beberapa hari kemudian Anda menemukan fakta lain bahwa apa yang sudah Anda katakan itu ternyata tidak benar, maka dalam kasus seperti ini Anda tidak melakukan karma berbohong. Kenapa? Karena Anda tidak mempunyai kehendak untuk mengelabui lawan bicara Anda. Anda tidak mempunyai kehendak untuk berbohong. Anda yakin bahwa hal yang Anda sampaikan itu adalah benar, tetapi 2-3 hari kemudian Anda tahu, ternyata nggak benar. Maka nggak masalah, Anda tidak melakukan karma berbohong. Karena kemarin pada saat Anda mengatakan itu, Anda tidak mempunyai kehendak untuk berbohong. Nah, karma itu adalah kehendak. Jadi kita tidak bisa menilai seseorang dengan apa yang dilakukannya melalui tindakan tubuh. Kita tidak bisa menilai seseorang hanya dengan mendengarkan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Mungkin saja ada seseorang yang senantiasa berkata lembut, lemah, manis kata-kata yang muncul, tetapi yang ada di dalam pikirannya adalah keinginan untuk mengelabui Anda, keinginan untuk membohongi Anda, menipu Anda. Jadi bukan kata-kata manis yang disebut sebagai karma baik, tetapi motivasi apa yang membuat dia melakukan satu tindakan-tindakan melalui tubuh, ucapan, dan pikiran. Sebaliknya, kalau Anda melihat atau mendengar ada seseorang yang berkata sangat kasar, maka Anda tidak bisa menghakiminya, Anda tidak bisa menilai orang tersebut, menganggap orang tersebut sebagai seseorang yang berwatak kasar, karena Anda tidak akan pernah tahu apa yang ada di dalam pikirannya, apa yang menjadi kehendaknya. Jadi karma itu dilihat dari kehendaknya. Pada suatu hari ada seorang kaya raya, seorang kaya raya di kota metro ini berjalan-jalan di pinggir kota, menikmati pemandangan. Dia keluar masuk desa dengan memakai mobilnya yang mewah, hanya ditemani oleh sopirnya. Mereka berdua berjalan keliling kota di pinggiran desa, melihat indahnya pemandangan hutan, gunung, pemandangan desa. Dia ingin menikmati hari itu untuk mendapatkan suasana desa yang nyaman, yang damai. Karena dia di dalam setiap harinya sudah disibukkan oleh urusan-urusan duniawi. Dia ingin mendapatkan ketenangan, dan dia pun mendapatkan ketenangan pada saat dia bisa melihat betapa alam ini menawarkan satu kedamaian. Ke kanan dia melihat sawah, ke kiri dia melihat pohon-pohonan.
gunung-gunung yang sangat indah. Tetapi pada saat dia sedang menikmati pemandangan yang menyejukkan hati tersebut, tiba-tiba dia melihat segerombolan orang, ada 5-6 orang sedang berkumpul di pinggir jalan memakan rumput. Betapa terkejutnya dia pun berpikir bagaimana mungkin di alam semesta ini, di bumi ini ada manusia yang makan rumput. Karena pikirannya dipenuhi oleh rasa keingintahuan, dia akhirnya memerintahkan sopirnya untuk berhenti. Pak sopir, berhenti sebentar, kita ke pinggir sebentar ya, saya ingin melihat kenapa orang-orang tersebut makan rumput. Akhirnya setelah sopirnya memberhentikan mobilnya, dia pun turun dari mobilnya yang mewah, berjalan pelan-pelan mendekati gerombolan orang-orang tersebut. Dia pun kemudian bertanya, Bapak, Ibu semuanya, mohon maaf, bukannya saya ingin mencampuri urusan pribadi Anda semua, tetapi kalau saya boleh bertanya, kenapa Anda semua makan rumput? Kemudian seorang laki-laki yang tertua, yang belakangan diketahui sebagai kepala keluarga, jadi mereka adalah satu keluarga, suami, istri, dan 4 orang anaknya yang masih kecil-kecil. Mereka semua makan rumput. Dijelaskan oleh sang ayah, Tuan, kami ini adalah keluarga yang miskin. Sudah beberapa hari ini kami kehabisan uang, tidak mempunyai uang sepeser pun untuk membeli makanan, dan bahan makanan dari kami pun sudah habis, tidak ada yang tersisa. Kami ingin bekerja, tetapi selalu saja tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang pantas. Karena tidak ada uang lagi, tidak ada persediaan makanan lagi, maka inilah satu-satunya jalan buat kami semua untuk mempertahankan hidup kami. Tidak ada pilihan buat kami semua selain kami memakan rumput-rumput ini. Mendengar cerita dari kepala keluarga tersebut, sang tuan yang kaya raya ini sempat tercekat. Dia tidak bisa membayangkan betapa ada satu penderitaan yang luar biasa seperti ini, bahkan untuk memakan nasi, sesuap nasi pun mereka sudah tidak bisa lagi. Kemudian secara spontan dia pun berkata, Bapak, kalau Bapak tidak berkeberatan, mari ikut saya ke rumah. Mendengar pernyataan dari tuan yang kaya raya tersebut, sang bapak tiba-tiba muncul satu harapan hidup. Dia sangat berbahagia sekali membayangkan bahwa pada akhirnya hari ini dia akan bisa makan nasi lagi. Betapa beruntungnya dia, bahkan untuk mimpi pun dia tidak, tadi malam pun dia tidak ada mimpi apa-apa. Kemudian dia berkata, tetapi Tuan, kalau saya ikut Tuan, bagaimana dengan anak istri saya Tuan? Kemudian si orang yang kaya raya ini pun berkata, enggak apa-apa, ajaklah mereka semua, mari kita semua naik ke mobil saya, mari semua ikut ke rumah saya. Wah, akhirnya mereka semua berbahagia. Pada saat mereka sudah berada di dalam mobil, di tengah perjalanan, tidak henti-hentinya sang bapak yang miskin ini memuji-muji kebaikan hati Tuan yang kaya raya ini. Tuan benar-benar orang yang sangat mulia, sangat berhati baik, sudah mau menolong kami semua satu keluarga yang miskin ini. Dia tidak berhenti-hentinya memuji-muji kebaikan hati orang lain itu. Saya tidak tahu Tuan, bagaimana harus kami semua membalas budi kebaikan Tuan. Yang bisa saya ungkapkan adalah bahwa kami semua benar-benar tidak ada kata-kata yang bisa kami ungkapkan untuk menyatakan rasa terima kasih kami kepada Tuan.
Tuhan benar-benar makhluk yang mulia. Kami juga merasa tidak enak Tuhan, kalau kami anak istri saya, jadi kami berenam nanti hanya menghabiskan persediaan makanan Tuhan. Mohon maafkan kami Tuhan. Kemudian sang Tuhan itu berkata, oh tidak apa-apa, enggak apa-apa, jangan khawatir, karena rumput di rumahku sudah 2 meter tingginya. Anda pada awalnya pasti berpikir bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik hati, betul. Tetapi ternyata yang memotivasi dia untuk mengajak satu keluarga itu ke rumah adalah, daripada si Tuhan ini sewa tukang rumput, maka lebih baik ini satu keluarga diangkat aja sekalian, mumpung rumput di rumahnya udah tinggi. Jadi sekali lagi bahwa kita tidak bisa menilai seseorang itu dari perbuatan fisik, ucapan, ya. Karena apa yang menjadi motivasi dia untuk melakukan tindakan tersebutlah yang menentukan kualitas dari karmanya. Nah, karma adalah kehendak, seperti yang tadi sudah saya nyatakan. Guru Agung kita menyatakan bahwa setelah Anda berkehendak, maka Anda mewujudkan kehendak Anda itu melalui 1. Tindakan tubuh, 2. Tindakan atau ucapan, 3. Pikiran, ya. Kemudian efek dari karma. Apa sih sebenarnya akibat dari karma? Apa sih sebenarnya akibat dari tindakan-tindakan Anda yang berkehendak itu? Kita paling tidak bisa melihat 2 akibat yang akan muncul. Yang pertama adalah psikologis. Secara kejiwaan, pada saat Anda itu melakukan sesuatu yang disertai oleh kehendak, maka kehendak Anda itu akan mempunyai kecenderungan untuk muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Makin sering Anda memunculkan kehendak tersebut, maka kekuatannya akan menjadi makin kuat, makin kuat, makin kuat. Saya memberi contoh dari pengalaman kehidupan saya sendiri. Pada saat saya masih tinggal di hutan, Anda mungkin sulit untuk membayangkan bahwa binatang sekecil nyamuk itu adalah binatang yang paling mengganggu pada saat Anda tinggal di hutan. Bukannya harimau dan yang lain-lain, tetapi yang paling mengganggu adalah nyamuk. Kadang itu kalau udah nyamuknya udah terbang di sekeliling telinga kita, nggak mau pergi-pergi, itu benar-benar sangat mengganggu, menjengkelkan. Selama bertahun-tahun saya bisa bersabar dengan nyamuk-nyamuk yang menjengkelkan ini. Sampai satu saat, satu malam, saya merasa bahwa nyamuk-nyamuk ini sudah kelewatan, sudah tidak bisa dimaafkan lagi, sehingga pada saat ada suara wing 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 wing, ambil saja. Selama bertahun-tahun saya tidak pernah melakukan hal tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Malam itu untuk pertama kalinya saya makin bisa melihat dengan jelas. Setelah itu makin sering, makin mudah melakukan hal tersebut. Ini adalah satu hal yang akan dialami oleh siapa saja. Pada saat Anda melakukan sesuatu dengan kehendak, apapun itu, misalkan keserakahan ataupun kebencian atau apapun, kebencian ini mempunyai kecenderungan untuk muncul lagi, muncul lagi. Makin lama, perbuatan Anda yang disertai kehendak tadi akan menjadi kebiasaan Anda, seperti saya tadi. Setelah hal tersebut menjadi kebiasaan Anda, maka akan membentuk karakter Anda, sifat Anda. Kalau Anda sering marah, atau maaf, mungkin sebelumnya Anda adalah manusia yang sangat sabar, penuh cinta kasih, tetapi hari itu
Anda sudah tidak bisa menahan lagi kemarahan Anda, dan Anda pun meledakkan kemarahan Anda untuk pertama kalinya di dalam kehidupan Anda. Dan Anda pun akan terkejut betapa setelah itu akan makin mudah buat Anda untuk meledakkan kemarahan Anda. Anda akan makin sering meledakkan kemarahan Anda, sehingga makin lama akan menjadi sifat Anda. Ini adalah yang saya maksud bahwa akibat atau dampak dari karma. Yang pertama adalah dia akan berdampak secara kejiwaan. Anda menjadi manusia yang pemarah. Anda menjadi manusia yang kikir, yang tidak mau berbagi untuk orang lain. Anda menjadi manusia yang sombong. Kalau secara perlahan-lahan Anda melakukan apapun yang disertai oleh kehendak dengan kehendak-kehendak tertentu. Demikian pula sebaliknya. Kalau pada satu saat Anda yang orang pemarah, pada satu saat Anda bisa mengekspresikan, mengungkapkan cinta kasih Anda kepada orang-orang tertentu, maka Anda pun akan terkejut betapa ekspresi cinta kasih Anda ini akan semakin mudah untuk muncul, sehingga makin lama Anda terbiasa untuk mengungkapkan cinta kasih Anda, sehingga makin lama jiwa yang dipenuhi oleh rasa cinta kasih ini menjadi karakter Anda, menjadi sifat Anda. Oleh karena itu, kita menjadi tahu kenapa di dalam agama Buddha itu kita senantiasa diberi nasihat oleh para bante, oleh para romo pandita, nasihat yang berasal dari guru agung kita, bahwa di dalam setiap tindakan kita harus selalu melakukan tindakan kita dengan kesadaran penuh. Kenapa? Karena setiap tindakan dari kita ini akan mempunyai efek yang sangat luar biasa, akan membentuk karakter Anda. Itu adalah akibat dari karma yang pertama. Akibat dari karma yang kedua adalah kesetimpalan sebab dan akibat. Yang saya maksud adalah bahwa setiap kali Anda melakukan tindakan yang disertai oleh kehendak, tindakan Anda itu mempunyai bobot moral tertentu, baik itu moral yang bermoral ataupun yang tidak bermoral. Nah, kecenderungan dari karma itu adalah memberikan hasil. Jadi cara bekerja karma itu Anda bayangkan saja seperti halnya cara bekerjanya biji-bijian, benih-benih yang misalkan Anda menanam benih-benih atau biji-bijian dari tanaman tertentu. Anda ingat aja, yang namanya benih atau biji itu mempunyai potensi untuk berbuah. Jadi semua benih, semua biji itu mempunyai kekuatan, mempunyai kecenderungan untuk berbuah. Tetapi bukan berarti bahwa semua biji harus berbuah, betul? Kalau biji tersebut tidak Anda siram dengan air secara rutin, tidak Anda beri pupuk, tidak Anda beri sinar matahari yang cukup, maka biji tersebut pun akan tetap menjadi biji yang tidak akan pernah tumbuh dan berbuah. Sebaliknya, biji yang Anda tanam juga bisa dihancurkan oleh kekuatan-kekuatan yang lain, sehingga biji tersebut menjadi biji yang rusak, tidak akan pernah berbuah. Demikian pula halnya dengan karma. Karma itu ibaratnya adalah seperti benih. Karma itu mempunyai kecenderungan untuk berbuah, tetapi bukan berarti bahwa semua karma itu harus berbuah. Karma hanya akan berbuah kalau bertemu dengan kondisi-kondisi yang pasti yang dibutuhkan, seperti benih-benih tadi, mendapatkan air yang cukup, pupuk yang cukup, sinar matahari yang cukup, akhirnya benihnya berbuah. Karma Anda pun demikian. Kalau karma Anda itu mendapatkan air yang cukup, benih, pupuk yang cukup, dan sinar matahari yang cukup, maka karma Anda pun berbuah. Nah, air, pupuk, dan sinar matahari buat karma itu apa? Salah satunya adalah perilaku Anda, sifat-sifat Anda, cara hidup Anda, bagaimana Anda bereaksi terhadap permasalahan-permasalahan kehidupan Anda setiap harinya. Ini adalah air, pupuk, dan sinar matahari buat
deposito atau benih-benih karma yang sudah ada, yang sudah Anda tanam di masa lalu. Kalau setiap hari Anda hanya sukanya marah-marah saja, maka kemarahan Anda ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah akan menyuburkan benih-benih dari karma buruk Anda di masa lalu. Sebaliknya, kalau setiap hari Anda bisa menjaga pikiran Anda untuk tetap positif, tenang, seimbang, maka sikap yang demikian ini tidak lain dan tidak bukan adalah pupuk, air, dan sinar matahari untuk benih-benih karma baik Anda di masa lalu untuk berbuah. Nah, buah dari karma Anda itu sesuai dengan kualitas moral dari benihnya. Kalau Anda benih dari karmanya itu adalah karma yang buruk, misalkan karma yang sifatnya jahat, entah itu berbohong, mencuri, mabuk-mabukan, atau melakukan satu tindakan-tindakan buruk yang lain, kejahatan-kejahatan apapun, maka pasti buahnya adalah penderitaan. Anda bayangkan saja, kalau Anda menanam benih mangga, kemudian Anda mengharapkan supaya benih mangga itu berbuah durian, bisa enggak? Enggak bisa. Jadi, kualitas dari buah karma Anda ditentukan oleh kualitas dari tindakan Anda, dari karmanya itu sendiri. Kalau karmanya itu adalah karma yang baik, maka buahnya, hasilnya adalah kebahagiaan. Kalau karmanya itu adalah kejahatan, maka buahnya adalah penderitaan. Jadi itulah efek dari karma, kesetimpalan sebab dan akibat. Mari kita lanjutkan lagi. Saya sudah jelaskan ini. Jadi karma diibaratkan seperti sebuah biji, memerlukan kondisi-kondisi untuk berbuah. Karma bisa memberikan hasil di beberapa waktu yang berbeda. Artinya Anda melakukan karma di kehidupan yang sekarang, ada kemungkinan karma itu, karma-karma tertentu yang Anda lakukan hanya berbuah di kehidupan yang saat ini juga. Kalau karma tersebut tidak berbuah di kehidupan yang saat ini juga, maka di kehidupan berikutnya karma itu sudah tidak berfungsi lagi, tidak akan berbuah lagi. Ada juga jenis karma yang lain. Anda melakukan karma tersebut di kehidupan yang sekarang, buahnya hanya baru bisa dipetik di kehidupan setelah ini. Katakanlah kalau kehidupan sekarang ini kehidupan pertama, ya misalnya saja, maka kehidupan berikutnya adalah kehidupan kedua. Jadi kalau Anda menanam benihnya itu sekarang di kehidupan yang sekarang ini, buahnya baru bisa dinikmati pada kehidupan yang kedua setelah ini. Ada juga karma yang Anda tanam di kehidupan saat ini, buahnya hanya bisa dinikmati mulai dari kehidupan yang ketiga. Jadi setelah ini kemudian di kehidupan berikutnya, sampai seterusnya, sampai Anda mencapai tingkat kesucian arahat dan keluar dari lingkaran tumimbal lahir. Karma jenis ini tetap mengikuti Anda dari satu kehidupan, mulai kehidupan yang ketiga sampai kehidupan Anda yang terakhir. Jadi Anda bisa bayangkan betapa berbahayanya melakukan kejahatan, karena buah dari kejahatan Anda itu ada kemungkinan terus-menerus mengikuti Anda sampai kehidupan Anda yang terakhir, sebelum Anda bisa keluar dari lingkaran tumimbal lahir. Anda ingat cerita tentang Yang Arya Mahamoggallana. Beliau adalah murid Buddha yang sakti, paling sakti. Tetapi Anda tahu bagaimana meninggalnya beliau? Meninggalnya beliau itu disiksa oleh para perampok sampai tubuhnya dicincang-cincang. Memang beliau tidak meninggal pada saat itu. Beliau bisa mengembalikan kehidupannya lagi, tetapi pada saat terakhir di dalam kehidupannya, dia masih harus memetik buah karma buruknya. Meskipun beliau sudah menjadi seorang arahat, meskipun beliau mempunyai kesaktian yang paling tinggi di antara semua murid Buddha. Anda ingat cerita bagaimana dia disiksa oleh para perampok? Pada malam, pada saat beliau mengetahui ada perampok yang mencari dia, maka beliau masih bisa menggunakan kesaktiannya untuk menghilang.
Sehingga pada saat perampok tersebut mendatangi kuti tempat beliau tinggal, tidak bisa menemukan beliau. Beliau bisa menghilang, keluar dari lubang kunci. Itu dilakukan selama beberapa kali, sampai akhirnya pada saat karma kejahatan dia di triliunan tahun sebelumnya, pada saat beliau menyiksa orang tuanya, itu sudah siap untuk masak. Pada hari itu perampok tersebut kembali mencari beliau di kutinya. Beliau ingin menghilang lagi, tiba-tiba kekuatannya itu tidak bisa muncul. Mau menghilang enggak bisa, menghilang enggak bisa. Akhirnya perampoknya itu bisa menemukan beliau dan disiksalah beliau, dicincang-cincang sampai tubuhnya hancur. Ingat juga cerita tentang guru agung kita, bagaimana guru agung kita harus menderita pada saat Dewa Data berusaha untuk membunuh beliau. Bagaimana juga diceritakan di dalam teks, Buddha pun sering sakit pinggang atau sakit perut. Dikatakan di dalam kitab suci kita atau penjelasan-penjelasannya, ini semua dialami oleh Buddha karena beliau sedang memetik buah karma buruknya. Jadi Anda lihat bahwa karma-karma tertentu bisa terus membayangi Anda, bahkan sampai di kehidupan Anda yang terakhir. Nah, karma bisa memberikan hasil di beberapa waktu yang berbeda. Kemudian oleh karena itu Anda bisa sekarang mengerti kenapa mungkin di dalam kehidupan saat ini Anda bisa melihat teman Anda itu adalah teman orangnya yang sangat baik, perilakunya sangat menyenangkan, kata-katanya lemah lembut, hatinya baik, sering berdana, silanya bagus, tetapi menderita. Mungkin dia terlahir hidupnya miskin, kekurangan, atau mungkin dia tidak mempunyai teman dekat. Jadi di dalam pergaulan dia pun gagal, di dalam kehidupan ekonominya dia pun gagal. Dia sebenarnya orang baik, tetapi kenapa bisa terjadi demikian? Sekarang Anda bisa tahu, hal ini dimungkinkan karena perbedaan tadi, karma yang membuahkan hasil. Jadi artinya karma yang dia lakukan di kehidupan yang saat ini berbuat baik belum berbuah, tetapi karma kejahatan yang dia lakukan di masa lalu sedang berbuah. Sebaliknya, ada orang jahat seumur hidup dia adalah jahat, tapi dia selalu atau hidupnya itu penuh dengan keberuntungan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Demikian pula seperti hal yang tadi, kejahatannya belum membuahkan hasil. Perbuatan baik yang sudah dia lakukan di kehidupan lampau sedang membuahkan hasil. Tetapi cepat atau lambat, kejahatan yang dia lakukan pasti akan membuahkan hasil berupa penderitaan. Nah, kita mempunyai waktu sampai jam berapa? 10 menit lagi, mari kita berlari cepat. 10 menit lagi, mudah-mudahan saya bisa menyelesaikannya. Nah, bagaimana membedakan bahwa karma itu baik dan tidak baik? Yang pertama, kehendaknya. Jadi kehendak apa yang ada di dalam, motivasi apa, itu menentukan kualitas dari karma Anda. Yang kedua adalah akar. Kita sudah belajar akar kan di dalam Abhidhamma, loba, dosa, moha, dan kebalikannya, loba, dosa, moha. Itu adalah cara untuk mengerti karma-karma tertentu itu karma baik atau buruk. Kalau berasal dari loba, dosa, moha, maka karma buruk. Kalau aloba, dosa, moha, maka itu karma baik. Berikutnya, kosmologi Buddhis di dalam alam semesta, ya, kita bedakan, Anda sudah mempelajari. Yang pertama ada alam lingkup indrawi, yang kedua adalah alam lingkup materi halus, yang ketiga adalah alam lingkup non materi. Kita semua sudah mempelajarinya. Nah, pikiran kita itu adalah pembentuk dari alam-alam tersebut. Menurut ajaran Buddha, yang membentuk alam semesta ini adalah pikiran kita. Kalau Anda amati pikiran Anda, di dalam batin dan pikiran Anda, semua 31 alam kehidupan ada pada Anda. Pada satu saat Anda dipenuhi oleh kemarahan, kebencian, maka pada saat itu Anda sedang merancang kehidupan neraka buat Anda.
Secara psikologis, secara kejiwaan Anda hidup di neraka. Secara karma, kemarahan, kebencian Anda ini tidak lain dan tidak bukan adalah benih yang akan membentuk alam-alam kehidupan di alam neraka. Dan pada saat yang lain mungkin hati dan pikiran Anda dipenuhi oleh rasa cinta kasih, maka pada saat itu Anda serasa hidup di alam Brahma. Dan cinta kasih Anda itu tidak lain dan tidak bukan adalah benih untuk bisa terlahir di alam-alam Brahma tersebut. Demikian pula seterusnya, semua 31 alam kehidupan ada di batin Anda. Kemudian alam eksistensi bisa, atau alam kehidupan itu bisa ditemukan di pikiran kita. Saya sudah jelaskan, alam kehidupan adalah tempat buat pikiran untuk menyalurkan kebiasaannya. Kalau di dalam kehidupan saat ini kebiasaan Anda adalah marah-marah, kebiasaan Anda adalah membenci orang lain, maka setelah kehidupan ini Anda akan mendapatkan tempat yang pas buat Anda untuk menyalurkan kemarahan Anda. Di mana itu? Neraka. Sebaliknya, kalau batin dan pikiran Anda, kebiasaan Anda adalah penuh cinta kasih, maka setelah kehidupan yang sekarang, kalau cinta kasih Anda itu membuahkan hasil, akan mendapatkan tempat yang pas di mana Anda terus-menerus bisa melampiaskan atau mengekspresikan cinta kasih Anda, yakni di alam-alam surga ataupun alam Brahma. Nah, alam kehidupan adalah manifestasi yang tampak dari energi yang bekerja di pikiran. Jadi secara singkat, kita ini adalah pembentuk dari alam kehidupan ini. Kemudian, kita bukanlah makhluk tanpa harapan yang terpenjara oleh masa lalu. Jadi artinya, karma masa lalu yang sudah tidak terhingga jumlahnya ini, ya, itu tidak usah ditakutkan atau dikhawatirkan. Karena apa? Karena sebenarnya penderitaan dan kebahagiaan Anda itu tidak hanya ditentukan oleh karma masa lalu Anda, tetapi juga ditentukan oleh tindakan Anda saat ini, karma Anda saat ini, bagaimana Anda bereaksi terhadap permasalahan kehidupan saat ini. Itulah nanti yang akan menentukan kebahagiaan dan penderitaan Anda. Memang benar ada satu masalah atau satu permasalahan kehidupan, satu karma yang sedemikian beratnya sehingga mau tidak mau dia harus berbuah. Tetapi sebenarnya sebagian besar dari pengalaman kehidupan Anda itu sangat ditentukan oleh cara hidup Anda saat ini, sekarang ini, detik ini. Nah, tanggung jawab ada di tangan kita. Kebahagiaan dan penderitaan ada di tangan kita. Kalau Anda ingin bahagia, maka perbanyaklah perbuatan baik. Sebaliknya, kalau Anda sering atau memperbanyak perbuatan buruk Anda, maka tidak mengherankan kalau Anda adalah manusia yang penuh yang menderita. Kehendak hanya ada di masa kini. Jadi karma saat ini lebih penting, bukan karma masa lalu. Ya, karma masa lalu meskipun itu harus berbuah, tetapi kualitas dari batin Anda, entah batin Anda bahagia atau menderita, sangat ditentukan oleh bagaimana Anda bereaksi terhadap kehidupan ini. Jadi ada dua jenis pengalaman kehidupan, yang pasif dan yang aktif. Yang pasif itu muncul dari karma masa lalu, yang aktif itu adalah reaksi Anda pada saat sekarang ini. Saya akan memberi contoh. Pada suatu danau yang indah, airnya sangat tenang, hiduplah dengan sangat damai 3 ekor ikan. 3 ekor ikan ini mempunyai nama yang berbeda. Ikan yang pertama ini mempunyai nama ikan karma. Ikan yang kedua adalah ikan usaha atau wirya. Ikan yang ketiga adalah ikan panya atau kebijaksanaan. Pada suatu hari Minggu yang cerah, ketiga ikan ini berenang-renang di danau yang tenang dengan airnya yang jernih. Mereka melihat ada seorang nelayan yang menghampiri danau tersebut dengan membawa jaring yang sangat besar. Mereka tidak sempat menyelamatkan diri mereka. Singkat cerita, akhirnya ketiga ikan tersebut terperangkap di dalam jaring nelayan tersebut. Ikan yang kedua yang bernama ikan energi, ikan usaha, ikan wirya,
Mengetahui bahwa dia terperangkap di dalam jaringnya, dia menggunakan usahanya untuk merobek jaring tersebut. Karena dia mengeluarkan usaha untuk merobek jaring tersebut, akhirnya jaring itu pun sobek, dan dia pun memanfaatkan lubang yang besar itu untuk bisa keluar dari jaring tersebut. Selamatlah dia dari perangkap jaring nelayan tersebut. Ikan yang ketiga yang bernama ikan kebijaksanaan, menggunakan kebijaksanaannya, akalnya, mengetahui ada jaring yang sudah robek, dia pun kemudian segera keluar memanfaatkan lubang tersebut untuk menyelamatkan hidupnya. Dia pun juga selamat, kembali lagi ke habitat asalnya, berenang-renang di danau yang indah tersebut. Ikan yang pertama yang bernama ikan karma, dia berpikir bahwa saya sudah banyak berbuat baik, timbunan karma baik saya sudah banyak sekali. Setiap hari Minggu saya ke Wihara Buddha Dharma Dipa, ya, di Metro. Setiap hari Minggu saya berdana. Bahkan pada saat Bante Keminda ke Metro mengajar Abhidhamma, saya pun ikut kelas Abhidhamma. Jadi saya yakin timbunan karma kita, karma saya yang baik ini sudah cukup banyak. Saya yakin akan bisa selamat dari jebakan jaring ini. Dia tidak menggunakan usahanya, dia tidak menggunakan akalnya, dia hanya mempercayakan nasibnya kepada karma-karma baiknya di masa lalu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia pun berpindah tempat hidupnya dari danau yang indah tersebut kepada dia pun berpindah ke restoran di ujung jalan sana. Jadi karma masa lalu betul memang ada, dia bisa berbuah, tetapi karma tersebut hanya akan berbuah kalau mendapatkan cukup air, pupuk, dan sinar matahari. Nah, pupuk, air, dan sinar matahari itu apa? Perilaku Anda saat sekarang ini, saat ini, detik ini. Bagaimana Anda menjaga kualitas batin Anda? Kalau kualitas batin Anda selalu dipenuhi oleh energi-energi yang positif, maka ini adalah pupuk, air, dan sinar matahari untuk karma baik Anda untuk tumbuh dan berbuah di kehidupan yang sekarang. Sebaliknya, kalau energi batin Anda itu selalu negatif, dipenuhi oleh kemelekatan, keserakahan, kemarahan, kebencian, kekikiran, maka hal yang demikian ini hanya akan menyuburkan karma-karma buruk Anda untuk berbuah di kehidupan yang saat ini. Demikian dari saya untuk kursus kita pada hari terakhir. Dengan demikian berakhirlah kursus 10 hari Abhidhamma Med isi yang pertama. Semoga Anda semua mendapatkan pengetahuan dari kursus ini sehingga Anda bisa menggunakannya di dalam kehidupan Anda, sehingga mulai hari ini sampai besok lagi Anda mencapai nibbana, setiap hari Anda menjadi manusia yang makin bijaksana dan makin bahagia. Terima kasih.